Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Shirley Diayu Anggraini, nomor absen 32 dari kelas 11 MIPA 6. Pada kesempatan ini saya akan bahas mengenai infografis tentang konferensi Inter-Indonesia dan konferensi Meja Bundar. Yang pertama kali saya akan bahas konferensi Inter-Indonesia. Pasca proklamasi kemerdekaan, Belanda menerapkan kembali politik divide et impera untuk memecah belah persatuan Indonesia. Pada Desember 1946, Belanda mampu memecah Indonesia menjadi negara-negara bagian dengan tujuan untuk menciptakan konflik antar masyarakat Indonesia. Indonesia melakukan berbagai upaya untuk membendung politik divide et impera, salah satunya Konferensi Inter-Indonesia. Apa itu? Konferensi Inter-Indonesia adalah suatu konferensi yang dilakukan antara negara Indonesia dan BFO atau negara bentukan Belanda, atau bisa dikatakan negara boneka Belanda yang pada kala itu. Indonesia menjadi RIS atau Republik Indonesia Serikat. Konferensi ini dilaksanakan sebanyak 2 kali. Konferensi Inter-Indonesia yang pertama dilaksanakan pada tanggal 19 sampai 22 Juli 1949 di Hotel Tugu, Yogyakarta. Konferensi Inter-Indonesia yang pertama dipimpin oleh Muhammad Hatta dengan agenda utamanya pembahasan masalah pembentukan RIS, Republik Indonesia Serikat. Konferensi Inter-Indonesia yang kedua dilaksanakan pada 31 Juli sampai 3 Agustus 1949 di Jakarta. Konferensi yang dipimpin Muhammad Hatta ini membahas masalah pokok yang telah disetujui di Yogyakarta. Peserta konferensi Inter-Indonesia merupakan wakil-wakil pemerintah Republik Indonesia dan wakil-wakil negara bagian atau BFO yang dipimpin oleh Van Mook. Tujuan dari diadakannya konferensi ini untuk membentuk suatu negara federal yang di dalamnya terdiri dari pemerintah pusat, provinsi, dan daerah. Konferensi ini sangat penting karena untuk konsolidasi dan menyamakan pandangan dari pihak pemerintah RI dan BFO untuk menghadapi Belanda dalam KMB atau Konferensi Meja Bundar. Hasil konferensi Inter-Indonesia yang pertama adalah 1. Pertahanan negara ialah suatu hak dari pemerintah RIS atau Republik Indonesia Serikat. Yang kedua, angkatan perang RIS yaitu Angkatan Perang Indonesia. Yang ketiga, RIS ini akan mendapat kedaulatan dari pemerintah Kerajaan Belanda dan Republik Indonesia. Yang keempat, RIS dipimpin oleh presiden yang dipilih negara cuilan RI dan BFO. Yang kelima, nama negara federal adalah RIS, Republik Indonesia Serikat. Hasil konferensi Inter-Indonesia yang kedua, yang pertama, bendera RIS yaitu Sang Merah Putih. Yang kedua, lagu kebangsaan RIS yaitu Indonesia Raya. Yang ketiga, bahasa resmi RIS yaitu Bahasa Indonesia. Yang keempat, pemilihan presiden ini yang ditentukan oleh negara cuilan RI dan BFO membentuk suatu panitia yang bertugas dalam KMB. Yang keenam, anggota MPRS atau yang biasa disebut Majelis Permusyawaratan Sementara ditentukan oleh negara cuilan yang berjumlah 16 negara. Yang kedua yang saya bahas adalah konferensi Meja Bundar atau yang bisa disebut KMB. KMB adalah sebuah pertemuan yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda dari 23 Agustus sampai 2 November 1949 antara perwakilan Republik Indonesia, Belanda, dan BFO. Tujuan dari diadakannya KMB yang pertama, menyelesaikan persengketaan antara Indonesia dengan Belanda. Yang kedua, mencapai kesepakatan antara peserta tentang tata cara penyerahan yang penuh dan tanpa syarat kepada RIS sesuai dengan ketentuan persetujuan Renville. Indonesia telah menetapkan delegasi yang mewakili KMB, yaitu Muhammad Hatta, Muhammad Raum, Mr. Supomo, Mr. Supomo, Dr. J. Laimena,
MR Ali Sastromijoyo, dan masih banyak lagi. Sedangkan BFO diwakili oleh Sultan Hamid II. KMB ini dianggap sebagai puncak diplomasi perjuangan Indonesia terhadap Belanda karena dalam KMB Belanda menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia dan juga masalah antara Indonesia dengan Belanda dapat dibawakan ke jalur hukum internasional sehingga mendapatkan perhatian dunia tentang kedaulatan Indonesia. Hasil konferensi meja bundar. Yang pertama, Belanda menyerahkan kedaulatan kepada RIS pada akhir Desember 1949. Yang kedua, akan dibentuk Uni Indonesia Belanda. Apa itu? Dalam uni itu, Indonesia dan Belanda akan bekerja sama sehingga kedudukannya sederajat. Yang ketiga, Indonesia akan mengembalikan semua milik Belanda dan membayar utang-utang Hindia sebelum tahun 1949. Yang keempat, masalah Irian Barat akan diselesaikan 1 tahun kemudian setelah pengakuan kedaulatan. Yang kelima, cara pemerintah RIS diatur dengan konstitusi yang dibuat oleh para delegasi Republik Indonesia dan BFO saat KMP-nya berlangsung saat itu. Yang keenam, RIS akan mengembalikan hak milik Belanda dan memberikan izin baru untuk perusahaan-perusahaan Belanda. Itu dia pembahasan dari saya. Sekian, jika ada kesalahan kata mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.